Shalom, saudaraku yang dikasihi dan diberkati Tuhan, kita bersyukur untuk hari yang baru ini, dan karena itu kami mengajak saudara sekalian, marilah kita bersaat teduh sejenak, kita akan mendengarkan firman Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, kami bersyukur kami boleh menikmati hari yang baru, dan kami bermohon tuntunan Tuhan ketika kami akan menjalani aktivitas kami di hari ini. Kami membutuhkan firman Tuhan untuk mengarahkan kami, dan karena itu kami menyerahkan hidup kami dalam tuntunan kuasa Roh Kudus, agar supaya kami mengerti maksud Tuhan dan kami dapat melakukannya dalam kehidupan kami. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan pada hari ini terdapat dalam Matius pasal 26 ayat 75a. Matius 26 ayat 75a berkata demikian. Maka teringatlah Petrus akan apa yang dikatakan Yesus kepadanya. Sebelum ayam berkokok, engkau telah menyangkal aku 3 kali. Saudaraku yang dikasihi dan diberkati Tuhan, firman Tuhan hari ini menceritakan reaksi Petrus ketika dia mendengar ayam berkokok. Kalimat awal di ayat 75 ini menyebutkan maka teringatlah Petrus. Nah, itu berarti menunjukkan ada saat di mana Petrus tidak ingat akan perkataan Yesus atau dia lupa akan peringatan Yesus. Dan hal itu terjadi ketika dia ada dalam tekanan, dia ada dalam keadaan terjepit yang pada akhirnya dia menyangkal Yesus. Nah, di sini kita lihat sesungguhnya Petrus pernah terlibat dialog dengan Tuhan Yesus beberapa waktu sebelumnya. Pada waktu itu Yesus telah memperingatkan kepada Petrus tentang penyangkalan ini, tetapi dengan rasa percaya diri yang sangat tinggi, Petrus bantah peringatan Yesus dengan mengatakan, "Sekalipun aku harus mati bersama-sama engkau, aku takkan menyangkal engkau." Buktinya apa? Kita lihat di sini, bukan hanya 1 kali Petrus menyangkal Yesus, tetapi sampai 3 kali. Dengan mendengar suara kokok ayam, di saat itulah dia teringat akan perkataan Yesus. Nah, saudara, kita bisa membayangkan seperti apa perasaan Petrus pada waktu itu. Orang Manado bilang, DP hati takuti. Jadi dia merasa syok, dia sangat malu dengan kesombongannya, dia merasa dirinya sangat kecil, dia hancur, dia merasa sangat sedih. Dan karena itu kita lihat di sini, Petrus saja seorang yang terkenal berani, tapi dia pernah mengalami ketakutan yang besar. Petrus seorang yang begitu bersemangat, dia yang begitu menggebu-gebu, dia yang sangat percaya diri, ternyata bisa jatuh dan tak berdaya. Saudaraku kekasih di dalam Tuhan, firman Tuhan ini mengingatkan kita bahwa Tuhan bisa memakai apa saja untuk menjadi tanda dan peringatan akan bahaya dosa. Dalam peristiwa penyangkalan Petrus, suara kokok ayam menjadi tanda peringatan akan bahaya dosa. Tapi juga di satu sisi, suara kokok ayam itu mau menyadarkan Petrus akan besarnya belas kasih Yesus yang mau mengampuni dosa. Nah, saudara-saudaraku, Petrus sebenarnya adalah gambaran kehidupan kita. Ada saat kita begitu menggebu-gebu menunjukkan hidup beriman kita, tapi di saat kita lupa akan perkataan Tuhan, di saat kita mengabaikan peringatannya, di saat itu kita mudah jatuh dalam dosa. Petrus bisa jatuh, kita juga bisa mengalami hal yang sama. Karena itu kita butuh pertolongan Tuhan. Mengikut Yesus bukan soal seberapa hebat dan seberapa kuatnya kita, tetapi mengikut Yesus bicara merendahkan diri. Mengikut Yesus berarti penyangkalan diri. Hanya dengan memiliki hubungan yang akrab dengan Tuhan, hanya dengan pengenalan yang benar tentang Yesus, kita bisa memahami maksud dan kehendak-Nya. Hanya dengan mengenal Dia secara pribadi, kita bisa memiliki kepekaan soal tanda dan peringatan dalam perjalanan hidup kita.
Oleh karena itu belajar dari firman Tuhan saat ini, maka kita semua sebagai pengikut Kristus yang setia, mari kita bangun persekutuan dengan Tuhan supaya kita tidak mudah jatuh dalam dosa. Amin. Marilah kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan untuk firman Tuhan di hari ini. Biarlah kami akan selalu mengingat kami manusia yang lemah, punya keterbatasan. Kami tidak dapat membanggakan diri kami sendiri. Kami membutuhkan pertolongan Tuhan karena kami dapat melakukan segala sesuatu hanya dengan pertolongan Tuhan. Ajar kami untuk selalu memiliki hubungan yang akrab dengan Tuhan, sehingga kami dapat mengerti maksud Tuhan dalam hidup kami. Kami memiliki kepekaan untuk melihat setiap tanda dan peringatan dari Tuhan. Kami dapat waspada untuk menjalani hidup, sehingga kami tidak mudah jatuh di dalam dosa. Terima kasih ya Tuhan. Kami berdoa untuk aktivitas kami sepanjang hari ini. Kami menyerahkan semua dalam tuntunan Tuhan. Biarlah semua jadi dengan baik, sesuai dengan kehendak Tuhan, dan nama Tuhan dimuliakan. Ini kami yang berdoa sambil mengucap syukur hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Saudaraku, demikianlah renungan harian keluarga di hari ini. Tuhan Yesus kiranya memberkati. Shalom. Jangan lupa subscribe channel Pemimpin Bukit Moria Rike. Dan nyalakan lonceng di samping kanan untuk memperoleh info terbaru mengenai ibadah-ibadah yang dilaksanakan. Salam sehat. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.